Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, di awal-awal bulan Dzulqa'dah, bulan suci ini, mari kita awali taklim kita pada subuh ini dengan baca Ummul Quran. Selalu kita dalam tuntunan, bimbingan, taufik, hidayah, ridha, rahmat Allah sepanjang hidup sampai akhir hayat kita nanti, diwafatkan dalam husnul khatimah. Senantiasa Allah mudahkan kita rezeki halal yang barokah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, diijabah doa-doa hajat-hajat yang maslahat untuk dohir batin dunia akhirat kita. Wabil khusus yang sakit di antara jamaah warga Giri Asri, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna lahir maupun batin. Allah izinkan kita kelak menjadi tamu-tamu ke tanah suci. Juga Allah tambah Masjid An-Nur dengan dakwah, taklim, zikir, ibadah dan pelayanan umat. Ala hadhihi niyyah wa qunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita pada subuh ini Kitab Riyadhus Shalihin, babun fil yaqin wat tawakkul, bab tentang keyakinan dan ketawakalan. Al-yaqin wat tawakkul, sebetulnya istilah yang benar itu tawakul, bukan tawakal ya. Karena kata tawakal ini fi'il madi, fi'il amr, kata kerja bentuk perintah yang berarti bertawakallah, serahkanlah urusan kepada Tuhan. Jadi tawakul yang benar seperti tadabbur, ta'allum, tadarrus ya, seperti itu ya. Jadi kalau tawakal enggak boleh pakai alif lam. At-tawakkal misalnya, itu salah sekali ya. Karena kata tawakal itu fi'il, kata kerja, tidak boleh mendapatkan imbuhan atau awalan alif lam ya. Jadi tentang keyakinan dan ketawakalan, dua bekal untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi di antara bekal-bekal prinsip hidup kita menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan, adalah memiliki kompas yang namanya keyakinan, wat tawakkul, dan ketawakalan. Karena banyak sisi-sisi hidup di luar prediksi kita yang terjadi tanpa perencanaan kita, yang direncanakan kadang-kadang meleset, justru yang tidak diekspektasi itu yang terjadi. Sehingga kita harus ya dalam setiap saat untuk di samping ikhtiar maksimal juga tawakal maksimal. Nah, perintah tawakal ini terdapat dalam banyak ayat Al-Quran, antara lain di dalam, maaf ya sambil pilak ini, dalam surat Ali Imran dikatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang yang telah diprovokasi manusia, telah ditakut-takutin manusia, sesungguhnya seluruh suku-suku telah berkumpul untuk menyerbu kalian, maka takutlah kepada mereka, fazadahum imana. Maka provokasi itu telah menambah mereka keimanan, justru menambah keimanan kepada mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik yang mengatur seluruh urusan. Hasbuna, cukup bagi kami Allah, wa ni'ma, dan dia sebaik-baik al-wakil yang mengatur seluruh urusan. Salah satu nama Allah itu Al-Wakil ya. Jadi Allah itu Al-Wakil.
kalau terjemahan bebasnya Sang Maha Sutradara ya. Jadi Allah yang mengatur episode-episode kehidupan ini. Termasuk hari ini kita mengalami corona 2 tahun, yaitu dikehendaki Allah, diizinkan Allah terjadi ya. Maka kita ketika menyerahkan urusan kita, dipasrahkan untuk diatur pada Allah, Al-Wakil disebut tawakal. Jadi ketika ayat ini turun ketika akan terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana kaum Quraisy berhasil menghimpun suku-suku yang membenci Rasulullah SAW, sehingga kemudian bersama-sama mereka, pasukan sekutu atau Ahzab atau Khandaq ini menyerbu Madinah. Nah, cuma karena terhalang oleh parit yang dibuat para sahabat, sehingga mereka berkemah di luar Khandaq ya. Yang kemudian Allah, sebagaimana dalam kalau di Lebaran sering kita baca, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah lah yang kemudian mengalahkan tentara Ahzab sendiri tanpa peperangan ya. Jadi Allah kirim badai dingin yang memporak-porandakan kemah-kemah pasukan-pasukan Ahzab itu. Terbang semua Pak, kemahnya, barang-barangnya, untanya lari semua, sehingga akhirnya pasukan sekutu ini kabur meninggalkan Khandaq tanpa perlawanan. Makanya wahazamal ahzaba wahdah, dia mengalahkan pasukan Ahzab sendiri ya. Wa nasara abdah, dan dia menolong hambanya. Wa nasara abdah wa apa tuh? Lupa ya, yang suka takbiran ya. Nah, jadi jelas di sini ternyata ketawakalan telah mengundang pertolongan Allah. Jadi ketawakalan ini mengundang pertolongan Allah ya. Ketika diprovokasi para sahabat Rasulullah, pada saat itu mereka menyerahkan urusan kepada Allah. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah ya. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik yang mengatur urusan. Sama Pak, pada saat kita nih tiap hari ditakut-takutin ya. Awas nanti ini parian gini ya, tetap ikhtiar ya. Tapi ya jangan terlalu kita berlebihan bahwa menggantungkan kepada apa-apa selain Allah ya. Wah, nanti saya udah divaksin kok kebal, kata siapa ya. Banyak yang divaksin itu nggak lama lewat gitu. Ya jadi jangan tawakal pada selain Allah. Udah ya, kalau urusan hidup mati udah urusan Allah ya. Jangan mau diprovokasi, ditakut-takutin Pak. Nah, ini kan Nabi dan para sahabat ditakutin, nah mati kalian semua Madinah ya, hancur kalian. Sekarang semua suku sudah siap menyerbu kalian. Wah, ternyata hal itu tidak mengubah keadaan hati para sahabat, tapi justru menambah kekuatan iman mereka, dan mereka punya prinsip hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dia sebaik-baik yang mengatur urusan. Dan kalimat ini Pak yang dibaca Nabi Ibrahim ketika akan dilempar ke dalam apinya Raja Namrud. Api sudah berkobar-kobar. Api sudah berkobar-kobar. Ya, pada saat itu Jibril turun. Ya Ibrahim, alaka hajah. Ada yang bisa saya tolong Ibrahim? Maka kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Berharap pertolonganmu Jibril tidak. Wa amma ilallah fabala. Tapi berharap pertolongan Allah iya. Izan sal, ya udah kalau gitu minta sama Allah Ibrahim, atau doa sama Allah biar ditolong. Apa kata Nabi Ibrahim? Ilmuhu bihali yakfini an su'ali. Allah udah tahu keadaan saya, udah nggak perlu saya minta-minta. Udah saya begini karena menjalankan perintah Allah gitu. Maka kata Nabi Ibrahim pada saat akan dilempar itu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku. Jadi kalau hasbiyah cukup bagiku sendiri ya. Kalau kita sendiri kayaknya menghadapi masalah, ya udah hasbi Allah. Kalau banyak hasbunallah. Ya seperti doa kunut. Allahumma hdini ketika sendiri, Allahumma hdini wa afini wa tawallani, dan seterusnya. Ketika berjamaah ya Allahumma hdina ya. Nah, itu artinya kan kami. Kalau ni artinya aku ya. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam dibakar dalam apinya Raja Namrud. Jangankan badan beliau, baju beliau saya tidak ada kena api sedikit pun ya. Justru Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan di dalam api itu ya. Ketika ditanya Nabi Ibrahim, kapan saat paling indah dalam hidupmu? Ketika di dalam apinya Raja Namrud. Loh kok bisa?
kamu kan nggak makan nggak minum. Iya, aku diberikan yasqini rabbi wa at'amani. Tuhan memberikan aku makan dan minum di dalam apinya Raja Namrud itu. Jadi kenikmatan justru didapat ketika dalam musibah yang dilihat orang paling besar di situ ya. Nah inilah Pak. Jadi Allah yang mengatur semua itu. Allah yang maha mengatur. Al-Wakil. Pangqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su. Maka dengan karena ketawakalan, keyakinan itu, mereka mendapatkan nikmat dari Allah dan keutamaan. Tidak sedikit pun mereka merasakan kesusahan. Jadi pasukan orang-orang Madinah, Nabi dan sahabat sedikit pun nggak capek ngusir pasukan Ahzab itu Pak. Tidak ada sedikit pun masalah yang menimpa mereka. Wattaba'u ridwanallah. Justru mereka mendapatkan keridhaan Allah ya. Karena yakin tawakal, ridho Allah dapat Pak. Tauhidnya nggak hilang. Tauhidnya nggak hilang ya. Bersandar kepada selain Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Dan Allah pemilik keutamaan yang agung ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, jadi inilah diantara fadilah yakin dan tawakal, yaitu akan mendapatkan perlindungan penjagaan dari Allah. Juga yang lebih utama adalah mendapatkan keridhaan Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan serahkanlah urusanmu, bertawakallah kepada zat yang hidup, yang tidak akan mati. Kalau hari ini yang ada ya semua ya, bukan hanya manusia, malaikat, bumi, alam semesta ya, pada saatnya ya mati, apalagi kita ya. Maka senantiasa kita bersyukur jamaah, sampai hari ini kita bisa mandi sendiri, bisa pakai baju pakaian sendiri, jalan ke masjid sendiri, bisa sholat di belakang imam. Karena pada satu hari akan terjadi kita tidak lagi bisa mandi sendiri, tapi akan dimandikan orang. Tidak lagi bisa pakai pakaian sendiri, tapi akan dipakaikan kain kafan. Tidak lagi bisa berjalan ke masjid, tapi akan digotong orang. Tidak lagi sholat di belakang imam, tapi depan imam. Boleh gak depan imam Pak? Boleh, syaratnya lewat dulu ya. Jadi dari sebelum kita di dunia ya, kita lemah, nggak punya apa-apa. Begitu juga pada saat meninggalkan dunia, kita lemah, nggak bisa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Nah kehidupan ini kan sebenarnya tinggal nunggu panggilan Pak. Panggilan sholat maksudnya ya. Pak Ubay ya, nunggu panggilan doang ya. Panggilan sholat dan panggilan ketemu Tuhan beneran ya. Dalam ayat yang banyak sekali nih ayat-ayat tentang tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad bulat Pak, kalau sudah punya perencanaan yang matang, fatawakkal 'ala Allah, baru pasrah kepada Allah. Jadi harus ikhtiar maksimal dulu. Termasuk perencanaan harus Pak, direncanakan semuanya. Jangan mengalir begitu saja, harus direncanakan. Meskipun kemudian setelah bulat nih mau mengeksekusi rencana, tawakal, pasrahkan kepada Allah hasilnya. Prosesnya kita lewati dengan logika secerdas-cerdasnya, ikhtiar badan kita semaksimal mungkin, tapi hatinya penuh tawakal. Jadi urusan tawakal ini urusan hati Pak. Hati 100% tawakal, badan 100% ikhtiar, akal 100% merencanakan. Jadi bahasa tawakal ini jangan sampai kemudian saya tawakal nggak kerja Pak. Wah rezeki saya tergantung Allah Pak. Udah lah. Meskipun kita nggak kerja Pak, kalau sudah rezeki datang sendiri, pret ya. Nggak bisa seperti itu. Harus ikhtiar maksimal dulu ya. Dan jangan sampai mengandalkan ikhtiar. Udah Pak, doa nggak doa percuma Pak, yang penting ikhtiar. Jangan juga seperti itu ya. Nanti kalau itu kayak Korun, ketika berhasil dia menganggap saya ini dapat rezeki kan karena ikhtiar saya, karena ilmu saya, bukan karena Allah. Nggak merasa diberi oleh Allah. Jadi kita ikhtiar maksimal ya. Kita rencanakan maksimal 100% semua, tapi hatinya, hasilnya nanti 100% kembalikan kepada Allah. Ya memang betul sih kalau dilihat doa-doa orang kan, kalau mau naik pesawat terus kemudian
pesawatnya mau jatuh, doa, tapi kok nggak selamat ya, itu memang doa nggak mesti harus dikabulkan oleh Allah. Orang ketika di kapal selam, kira-kira Pak mau tenggelam kapal selam, berdoa nggak? Berdoa, tapi masa dikabulkan kan urusan Allah. Hari ini corona 2 tahun, saya yakin seluruh agama termasuk Islam terutama di Mekah Madinah doa, tapi nggak diangkat-angkat. Palestina dari dulu tuh dijajah Israel 30 tahun lebih, berdoalah umat Islam, tapi apakah menang Pak? Sampai sekarang enggak. Ada orang Cina di pasar Jumat nggak pernah doa, nggak pernah sholat duha kepada Allah, rizkinya lebih lancar dari yang rajin. Allahumma rzuqni. Karena nggak mesti doa kita dikabulkan seperti keinginan kita. Karena tujuan berdoa bukan istijabatul doa, bukan dikabulkan doa. Sedikit saya bahas tentang doa dulu, di skip. Tujuan berdoa bukan dikabulnya keinginan kita, bukan. Jangan sampai salah nanti, karena kita banyak berdoa tuh tahu-tahu ingin ngatur Tuhan. Ngatur Tuhan, ya Allah sebaiknya rezeki saya dilapangkan ya Allah, kalau nggak lapang kurang baik ya Allah. Menurut saya Allah umur saya panjang baru tepat, kalau nggak panjang menurut saya nggak pas ya Allah. Oh, ngatur ya. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkan aku padanya, dekatkan dia padaku. Jika bukan jodohku, jodohkanlah ya Allah. Jika terlanjur jadi jodoh orang lain, putuskanlah. Jika dalam takdirmu dia bukan jodohku, ubahlah takdirmu ya Allah. Oh ya, doanya ngotot ya. Jika rizkiku di langit, turunkan. Jika di bumi, jika jauh banget rizki teh, dekatkan. Jika sedikit, kalau perlu jika haram, udahlah anggap halal ya Allah ya. Nah ini ya, apalagi kalau doa sambil berkeyakinan, Pak rajin bener doa. Iya Pak, saya kalau nggak doa nanti Allah lupa ngasih rizki. Wah ini ya, dikira teh Allah zat yang lupa, lalai sehingga perlu diingetin. Nah ini masalah lagi ini. Nah, jangan sampai doa-doa kita ini sebagai bentuk mengingatkan Tuhan, mengatur Tuhan. Padahal kan tujuan doa itu adalah menunjukkan kebergantungan total kita kepada Allah, bahwa Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Dan doa sendiri adalah ibadah. Doa sendiri silahul mukmin, senjata utama orang beriman. Tapi nggak terlalu bertele-tele ya. Makanya kalau ulama-ulama kadang-kadang kalau berdoa pendek, Pak. Allahumma turja ya. Allahumma turja. Allahumma atur aja ya. Atau kalau berdoa Allahumma ya Allah, doanya kayak tahun kemarin, ya Allah kabulkanlah, amin. Udah gitu. Meskipun boleh minta-minta ya Pak, minta ya boleh. Yang penting jangan niatnya ngatur-ngatur Allah, jangan niatnya ngingetin Allah, tapi berpasrah. Salah satu bentuk kebergantungan total kita kepada Allah ya. Apalagi kalau doa-doanya yang bertele-tele ya. Wah ini Allah, disebut Nabi gulu fid doa, yang berdoa gulu. Berdoa gulu itu berlebih-lebihan ya. Kalau di upacara-upacara, ya Allah pada hari ini kami mengadakan upacara peringatan Hari Pahlawan, berkumpul bersama kami camat Wanayasa, Darang dan Purwakarta, tapi camat dari Manis kelihatannya nggak hadir ya Allah. Maka pada hari ini ya Allah, ketika kayak laporan sama Allah deh. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan siapa yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Mungkin keinginannya nggak dikabulkan seperti keinginan dia, Pak, tapi Allah berikan yang lebih baik. Nah ini ya. Jadi kadang-kadang kan kita ilmunya terbatas, Pak. Taunya kita yang menurut kita ini yang baik menurut saya, padahal belum tentu. Menurut saya ini yang jelek, kata Allah belum tentu. Makanya dalam Al-Quran, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu senang sesuatu yang membawa keburukan bagimu. Wa asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu yang membawa kebaikan untukmu. Itu ya. Itu di antara ayat-ayatnya banyak sekali ya. Di antaranya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin, orang yang apabila diingat Allah maka bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya zadatuhum imana, bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang beriman senantiasa tawakal kepada Tuhan, senantiasa
Selalu terus-menerus urusan-urusannya diserahkan kepada Allah. Tapi ingat, ini adalah bahasa hati, tawakal. Jangan sampai kemudian nggak mikir, nggak ikhtiar maksimal. Nah, ini salah ya. Adapun hadis-hadisnya Pak, diantaranya hadis riwayat Bukhari Muslim, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku seluruh umat terdahulu sampai akhir zaman. Maka aku melihat kelak di hari kiamat ada nabi yang pengikutnya beberapa orang, ruhaid. An-nabi wa ma'ahur ruhaid. Ada nabi yang pengikutnya sekitar 7-8 orang. Wan nabi wa ma'ahur rajul. Ada nabi pengikutnya cuma 1 orang. War rajulan, ada yang pengikutnya 2 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi nanti di akhirat tidak ada pengikutnya sama sekali, Pak. Jadi ada nabi, Pak, nggak ada pengikutnya, nggak ada yang ikut, tapi nabi ya. Dan jumlah nabi itu kata Rasulullah 124.000 ya. 124.000 nabi. 313 nabi dan rasul yang disebut namanya di Al-Quran. Nah, itu yang wajib kita imani, 25 orang nabi dan rasul. Tapi sebetulnya 124.000, Pak. Kalau Buya Hamka mengatakan Siddhartha Gautama Buddha itu adalah Nabi Dzulkifli. Itu kalau tafsirnya Buya Hamka ya. Jadi Siddhartha Gautama ya dari kerajaan Kapilawastu itu adalah Nabi Dzulkifli. Maka Dzul pemilik, Kifli Kapilawastu, itu tafsirnya Buya Hamka ya. Tafsirnya Buya Hamka. Allah alam bisawab. Karena ajarannya memang sangat dekat dengan tasawuf Islam, ajaran Buddhis atau Buddha ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, serendah-rendahnya Nabi nggak punya pengikut, tetap lebih tinggi daripada derajatnya wali, Pak. Ya, meskipun Nabi ini nggak punya pengikut, Pak, tetap lebih tinggi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ar-Rafi'i, Syekh Hasan As-Sadili, lebih tinggi dari semua wali-wali. Tetap Nabi itu derajatnya lebih tinggi. Nah, jadi meskipun Nabi ini nggak punya pengikut. Id rupi ali sawadun azim, lalu diperlihatkan kepadaku di ufuk itu banyak sekali manusia. Fadzanantu annahum ummati, aku kira tadinya umatku. Maka dikatakan hada Musa, wahai Muhammad, ini umatnya Nabi Musa. Ini umatnya Nabi Musa, bukan umatmu. Ya, ini umatnya Nabi Musa banyak ya. Kalau mau lihat umatmu Muhammad, lihat ke ufuk sana, sebelah sana. Ternyata kata Rasulullah, aku melihat di ufuk sebelah yang lain lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Dan dikatakan kepadaku inilah ummatuka, ini umatmu wahai Muhammad, itu umatmu. Jadi umatnya Rasulullah lebih besar lagi ya. Nabi Musa pada saat lari meninggalkan Mesir dikejar Fir'aun itu bersama 700.000 Bani Israel, Pak. 700.000 Bani Israel, hampir 1 juta dulu ya, Yahudi yang nyebrang bersama Nabi Musa ya. Itu udah banyak dulu itu ya. Zaman dulu, Pak, Gria Asri mungkin sampai sekarang 700.000 belum ya. Bedol negara itu dulu. Nah, di antara umatmu Muhammad ada sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. 70.000 dari umatmu yang dapat fasilitas VVIP. Nah, VVIP itu apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baru Nabi ngomong gini, tahu-tahu Nabi kemudian berdiri masuk ke rumah beliau di sebelah masjid, Pak. Karena rumah Nabi itu sebelah masjid persis ya. Makanya Nabi dikubur di situ, di kamarnya Aisyah. Yang kalau kita baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan mimbarku itu taman surga. Itulah yang disebut raudhah ya. Jadi makam Nabi di sebelah kiri, mimbar Nabi, nah itulah raudhah, Pak, yang hijau. Karpetnya seperti Masjid An-Nur lah hijaunya ya. Nah, disitulah raudhah, di mana sholat di situ serasa kita berada bersama Rasulullah SAW. Yang pernah sholat di raudhah itu merasakan kenikmatan di situ. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti sholat di raudhah. Kurang lebih ya 2 kali 3 kali Masjid An-Nur inilah luasnya raudhah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, 70.000 ya. Maka para sahabat diskusi, siapa nih yang 70.000 ini hebat betul ya, nggak dihisab, nggak diazab, nggak ada pertanyaan, Pak.
Masuk surga itu begitu dilihat malaikat langsung bro, terus bro. Oh itu ya, nggak ada pertanyaan ya. Karena ada orang masuk surga itu dihisap dulu pak, hisapnya berat ya, interogasinya lama pak. Udah keringetan, udah siap masuk neraka, tahu-tahu ya udah kamu selamat masuk surga ya. Ada yang dihisapnya ringan ya. Dari mana? Dari Geri Asih. Namanya siapa? Haji Sugeng. Oh langsung surga. Amin. Ya, misalnya gitu ya. Nah ini nggak ada pertanyaan, nggak mengalami sedikit pun hisab. Nah ini menarik ya. Para sahabat diskusi siapa mereka? Oh jangan-jangan mereka ini sahabat Nabi ya, yang selalu menemani Rasulullah. Enggak, kita ini sudah mantan-mantan penyembah berhala dulu ya, nggak layak kayak kita kata sahabat. Tapi kemungkinan mereka yang sejak lahir sudah Islam dan mereka berjuang untuk Islam, mati sebagai seorang pejuang Islam. Oh enggak, mereka ini ahli ibadah gini-gini bla bla macam-macam pak diskusinya ya. Nah Nabi masuk lagi ke masjid ya. Nabi lihat para sahabat diskusi gitu, nanya, "Malladzi tahudun?" Lagi ngobrolin apa kata Nabi ya. Maka mereka cerita, "Ya Rasul, kami tadi diskusi siapa itu yang 70.000." Oh kata Nabi ya. Maka Nabi bersabda, "Humul ladzina la yarqun." Mereka yang 70.000 itu orang-orang yang tidak meruqyah-ruqyah, tidak menjampi-jampi, tidak bermantra-mantra, wala yastarqun, dan tidak minta-minta diruqyah, di mantra-mantra, dijampi-jampi, wala yatatayyarun, tidak suka menghubung-hubungkan kesialan dengan hal-hal yang tidak logis. Waduh pak, tadi saya keluar rumah ada burung terbang di kiri, kayak apa hari ini dia? Wah ini ya, udah mah insya Allah nih bisnis lancar. Nah, pak, tadi waktu keluar rumah tahu-tahu ngelihat ada burung ke sebelah kanan terbang, berarti benar. Ini namanya menghubung-hubungkan sial untung dengan hal-hal yang ya gitu bacaannya, bukan Al-Quran sih, primbon bacaannya ya. Gatoloco Darmo Gandul ya, bacaannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan ya. Jadi salah satu sifat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab itu orang yang senantiasa pasrah kepada Tuhan, selalu tawakal kepada Allah. Jadi tidak jampi-jampi ya, tidak jampi-jampi, pakai jampi ini itu ya, macam-macam yang aneh-aneh ya, kearifan lokal lah segala macam ya. Ya tidak gampang menganggap inisial ya. Aduh kamu sial, mimpi semalam inisial segala macam ya. Qala Ukasyah bin Muhsin, berkata sahabat Ukasyah, "Ya Rasulullah, ud'ullah ya ja'alani minhum." Doakan saya Rasul supaya saya termasuk yang 70.000. Anta minhum, kamu termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada lagi yang berdiri, "Ya Rasul, doakan saya." Kata Nabi, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu udah keduluan Ukasyah. Kata Nabi, nggak ada jatahnya, udah diambil Ukasyah ya. Sorry bro ya gitu ya. Sorry coy. Kalau bahasa kita sekarang ya, muttafaq alaih. Nah inilah diantara fadilah tawakal pak. Jadi termasuk orang yang mendapatkan surga tanpa hisab dan azab ya. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, yadkhulul jannah, akan masuk surga aqwamun, kaum-kaum abidatuhum mislu abidati toir, di mana hati-hati mereka seperti hati burung. Abidatuhum, hati mereka, mislu abidati toir, seperti hati burung. Apa maksudnya pak? Qila maknahu mutawakkilun. Maksudnya hati burung adalah hati yang penuh ketawakalan. Sebab burung nggak punya kantor pak. Mau ngantor di mana dia ya? Besok Senin masuk di mana ngantornya? Ya. Burung tuh pak hidupnya nggak jelas. Padi di mana, makanan di mana, nggak jelas tuh burung yang terbang bebas ya. Kalau burung disangkar mah udah nggak tawakal lagi ya, tawakalnya sama pemilik ya. Makanya burung-burung yang disangkar itu deg-degan kadang-kadang, mudah-mudahan si bos nggak lupa ngasih makan ya. Makanya dia berkicau itu bisa jadi ngingetin, makan bos ya. Mungkin gitu ya. Nggak tahu saya bahasa burung ya. Tapi burung-burung yang terbang bebas tuh mereka tawakal pak, nggak jelas ya. Sehingga memang kalau yang punya kantor, yang punya
ya pabrik itu agak berat ini masuk bab tawakal pasrah ini. Ya agak susah karena apa ya? Ya itu, wah, rezeki saya udah di kantor jelas lah, tinggal tanda tangan besok. Ya, tapi pintu surga yang lain banyak Pak ya. Ini salah satunya yang utama dari bab tawakalnya, ya itu hati seperti burung, yaitu penuh ketawakalan. Ya, kata Nabi, burung itu pagi terbang perutnya kosong, sore terbang perutnya kenyang. Ya. Wakila qulubuhum raqiqah, maksudnya hatinya seperti burung, maksudnya hati mereka itu lembut. Nah, lembut ya. Itu penafsirannya. Jadi hati-hati yang lembut itu yang akan masuk surga, yang memiliki hati yang lembut. Jadi kalau hati yang keras, kasar ya, nah ini nggak bakat masuk surga ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir Nabi SAW bersabda, apabila engkau ingin tidur, maka wuduklah, wudhu akalis sholat, seperti wudukmu untuk sholat. Jadi dawamul wudu ini memang sunnah Pak, menjaga diri kita selalu berwudu ya, termasuk mau tidur. Apabila engkau mau tidur, kata Nabi, maka berwudulah seperti wudukmu untuk sholat. Summa detoji, lalu berbaringlah ala syiqqikal aiman, di atas lambung kananmu. Nah, lambung kanan berarti ini Pak. Nah, sunnahnya di sini lambung kanan ya, sunnah ya. Jadi jantung kita di atas posisinya ya. Makruh kita berbaring di atas lambung kiri. Tapi kalau pegel ya boleh-boleh aja. Sunnahnya di awal berbaring di atas lambung kanan. Nah, ini salah satu sunnah Nabi ketika tidur Pak. Sunnah Nabi banyak ya. Sunnah Nabi nggak terbatas Pak. Ngaji nih sunnah Nabi ya. Nutup aurat sunnah Nabi, pakai wangi-wangian sunnah Nabi ya, lembut kepada istri sunnah Nabi, ngasih makan anak istri sunnah Nabi, hormat kepada orang banyak betul sunnah Nabi ya. Kadang-kadang orang nganggap sunnah Nabi jenggot, oh ya sunnah Nabi ya, karena gak ada yang lain ya. Iya sunnah Nabi jenggot, tapi ya manfaatnya ke orang lain kan gak banyak ya. Bapak jenggot sepanjang apa juga manfaatnya ke orang lain apa ya, paling anak-anak yang takut, wih Pak jenggot ya. Jadi sunnah Nabi itu banyak ya, memberi manfaat pada orang lain itu sunnah ya. Jadi jangan dibatasi celana cingkrang, wah sunnah Nabi ya. Kerendah hatian sunnah Nabi ya. Berbuat baik pada orang lain, sunnah Nabi nggak terbatas, ribuan ya sunnah Nabi ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, kalau kamu sudah berwudu, maka berbaringlah di atas lambung kananmu dan ucapkan, Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi, aku pasrahkan diriku ilaika, kepadamu. Boleh pakai bahasa Indonesia Pak, karena panjang ini ya. Doa mau tidur. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu ya Allah, rizkiku, ruhku, jasadku, hidup matiku, terserah engkau ya Allah. Kita mau tidur Pak. Makanya sebenarnya tidur ini adalah riadoh, latihan kematian. Kalau kita kan mau tidur itu nganggep tidur biasa, mau hilangin capek Pak. Doa-doa, main HP dulu macam-macam. Paling banter doanya paling panjang, bismikallahumma. Nah eta wae andalan ya. Ya, ada yang mau tidur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu mau silaturahmi ke istri itu ya. Dianggap aja rezeki istri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi latihan mau tidur itu latihan kematian, Pak. Latihan kematian. Karena pada saat kita tidur, kita nggak ngontrol lagi anak, istri, pabrik, kantor, nggak bisa ngontrol lagi ya. Nggak kita kontrol lagi. Bahkan diri kita, mimpi kita nggak kita kontrol lagi. Sehingga Nabi mengajarkan doa yang luar biasa menjelang tidur itu, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku, rizkiku, hidupku, anakku, istriku, kerjaanku, semuanya kepadamu. Aku serahkan, terserah engkau ya Allah. Aku nggak bisa atur-atur lagi. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan wajah hatiku hanya mencarimu ya Allah. Enggak yang lain urusanmu ya Allah. Engkau yang urus, engkau yang atur ya Allah. Aku hanya menghadapkan diri kepadamu ya Allah. Wa fawwatu amri ilaika, aku terserah engkau ya Allah. Yang lain-lain aku pasrahkan padamu. Wa alja'tu dhahri, aku sandarkan punggungku kepadamu. Aku sandarkan punggung itu maksudnya
Aku andalkan seluruh kekuatanku, terserah engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika, takut dan harapku hanya kepadamu ya Allah. Aku takut hanya padamu, aku berharap hanya kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri darimu kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman dengan wahyu yang engkau turunkan. Wa bi nabiyil ladzi arsalta, aku beriman dengan Rasulullah yang telah engkau utus. Fa innaka, kata Nabi, kalau engkau baca bacaan-bacaan tadi, mutta min lailatika alal fitr, kamu mati di atas kesucian langsung surga. Jadi kalau mati dengan doa, dengan hati, tapi Pak, jangan doa-doanya udah enggak hafal tapi hatinya enggak. Mati dengan ketawakalan, tidur nih Pak, tahu-tahu mati. Mutta alal fitr, kamu mati dalam keadaan bersih suci dari dosa. Artinya surga Pak. Wa in asbahta asobta khair, dan kalau kamu ternyata masih hidup, paginya kamu bangun, asobta khair, kamu akan mendapatkan banyak kebaikan. Jadi orang bangun di malam dia tawakal pasrah, bangunnya itu bangun yang akan mendapatkan banyak kebaikan. Nah, dengan syarat tadi doa-doanya itu dibaca. Nanti boleh Pak kita sharing ini doa-doanya apa, itu cukup artinya kita baca, menunjukkan kepasrahan kita mau tidur. Ya Allah, rizkiku, anakku, istriku, pabrikku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Engkau yang menjadi tempat takutku, harapanku hanya Engkau ya Allah. Aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Engkau pemilik semuanya ya Allah. Aku titipkan semuanya padamu ya Allah. Aku hanya mencarimu ya Allah. La ilaha illallah. Seperti itu lah. Sebetulnya nggak mesti teks-teksnya itu persis seperti itu, nggak mesti ya. Yang penting maknanya ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, nah itu ya. Terakhir kata Nabi, man qala, ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, man qala, siapa yang mengucapkan idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar meninggalkan rumahnya, bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku pasrah kepada Allah, apapun hasilnya hari ini, apapun yang terjadi padaku hari ini, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, yuqalu lahu, maka akan dikatakan malaikat kepadanya, hudita, kamu dapat hidayah Tuhan, kamu akan dibimbing Allah. Jadi keluar rumah doanya apa Pak? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala, kata malaikat, hudita, kamu akan dibimbing oleh Tuhan pasti. Wa kufita, kamu akan dicukupi. Wa wuqita, kamu akan diberikan perlindungan. Nah, jadi perlindungan itu Pak, perlindungan ya, imunitas. Wuqita, dengan doa, kekuatan doa. Wa tanaha anu syaitan, dan setan minggir Pak, minggir, gak ada yang bisa goda dia, asal sekali lagi dibaca dengan pemahaman. Karena kadang-kadang kan zikir-zikir ini sebetulnya kan zikir-zikir ini pandangan hidup, prinsip hidup Pak. Sayang orang baca-baca kalimat zikir ini sekedar mengejar pahala dan hitungan. Jadi nggak pas ya. Zikir-zikir hanya ngejar pahala atau hitungannya. Subhanallah, 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 banallah, 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 banallah. Itu jadi nggak karuan ya. Ada orang kalau zikir itu awalnya benar weh. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, afdhalu dzikri fa'lamanhu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jelas ya. Awalnya sih benar ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha beneran ini ada ya. Saya udah macam-macam masuk Pak, dari yang radikal sampai yang liberal sampai yang tradisional, macam-macam udah saya masukin. 4 thariqah saya udah masukin ya. Aneh-aneh ya. Padahal yang namanya zikir ini kan sebetulnya pegangan hidup Pak. Subhanallah, subhanallah, kalimat tasbih artinya subhanallah, maha suci Allah. Tujuannya bersihkan pikiran kita, hati kita dari semua bentuk suudzon kepada Allah. Tujuan tasbih.
Apa ciri orang suudzon pada Allah? Sering resah, gelisah, marah-marah, dongkol, kecewa, protes, khawatir, cemas, sering galau, sering baper, sering dendam, menyesal. Pokoknya frekuensi marah, kemarahan. Itu tandanya orang masih banyak suudzon. Sehingga kalau orang subhanallah maha suci Allah, maka mulai dia melihat kehidupan dengan kacamata yang maha suci Allah. Pasti ada hikmah di balik keburukan. Bedanya subhanallah dengan masya Allah. Masya Allah kita melihat yang baik-baik, subhanallah melihat mendengar hal-hal yang kelihatannya buruk. Masya Allah kata Nabi, siapa yang melihat hartanya, istrinya, rumahnya, kebunnya, kekayaannya, dia mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, Allah tambah keberkahan pada apa yang dia lihat. Masya Allah la quwata illa billah. Wah gitu Pak. Lihat istri, masya Allah la quwata illa billah, insya Allah Allah tambah Pak. Bukan tambah istrinya ya, tambah istrinya jadi baik gitu, nggak rajin ngomel lagi. Nah lihat anak, insya Allah nambah baik tuh anaknya. Tapi kalau melihat hal-hal buruk, musibah bencana ini, subhanallah maha suci, pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya itu ya. Sehingga hati menjadi kemudian ridho Pak, ridho, nerima. Ya udah kehendaknya Allah memang seperti itu, ridho wae terima. Karena memang kehidupan dunia ini didesain oleh Allah dengan banyak masalah. Dari awalnya memang seperti itu, kehendaknya Allah. Dari awal Allah menciptakan Adam dan turunannya khalifah di bumi. Ini jailun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia Adam dan turunannya khalifah, pemimpin di bumi, KM bumi Pak. Jadi kita ini KM di bumi Pak, ketua kelas Pak. Jin, kuntilanak, jurik, memedi, setan, gundurwo, itu semua anak buah kita Pak. Jadi nggak boleh sebagai ketua kelas takut sama jurik ya. Jurik ya lah ketua kelas ya. Kita ini ketua kelas ya kan. Jangan takut sama makhluk-makhluk yang gitu-gitu ya. Ya, oh sahabat bro gitu ya. Itu makhluk-makhluk ya, kita ini yang dapat mandat resmi dari Allah. Mandat resmi dari Allah memimpin bumi ini. Nah, ketika itu kan malaikat sempat protes, ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa ya Allah, apa tetap engkau jadikan manusia ini khalifah pemimpin bumi, padahal mereka akan menumpahkan darah. Mereka ini akan merusak, akan berperang ya Allah. Apa enggak salah kata malaikat? Ini manusia, malaikatnya tahu potensi manusia itu ribut, gaduh, rame, riuh, udah tahu malaikat, apalagi Allah yang bikin ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kenapa bukan kami jadi khalifah ya Allah? Kalau kami jadi khalifah, bertasbih, memujimu, mensucikanmu, kami ibadah, damai, adil kehidupan manusia, nggak ada perang, nggak ada pertumpahan darah, semuanya sujud padamu ya Allah. Apa kata Allah Pak? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Kalau bahasa Jermannya cicing sia aing nu nyaho siapa teu nyaho ya. Keputusan sudah final, nggak bisa diganggu gugat. Itu kata Allah. Jadi dari awalnya Allah udah tahu Pak kehidupan manusia ya kan gitu ceritanya Pak. Kehidupan dengan pertumpahan darah, kerusakan. Makanya nggak lama Nabi Adam turun ke bumi, anaknya Qabil membunuh Habil. Habil yang baik itu nggak sempat punya anak turunan Pak. Qabil lah yang punya anak turunan, dan anak turunan Qabil lagi ngaji sekarang ini. Ada turunnya Qabil semua, termasuk yang ngomong ini ya. Ya, Habil yang baik itu nggak sempat punya anak cucu Pak. Kita ini keturunan Qabil ya. Makanya jangan heran Arab Israel perang terus ya, Iran Irak perang terus ya. Keturunan Qabil kita ini. Kan'an anak Nabi Nuh Pak melawan sama bapaknya. Wah, nggak mau, diajak, egonya tinggi. Ayo naik sini nak, biar sama. Enggak. Aku naik ke Gunung Burangrang ya. Enggak mau ya. Akhirnya tenggelam, dikuburkan di depan Bayu Asih itu ya. Kan'an itu ya. Kenapa ibu-ibu ketawa itu ya? Ya kan Kan'an kuburnya di depan Bayu Asih. Coba tanya si engkoknya itu ya. Kok bener itu? Hayya. Beli colokan di sini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Soleh dikejar-kejar mau dibunuh kaum Samud. Nabi Hud mau dibunuh kaum Ad. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Isa dikejar Romawi Yahudi. Nabi Muhammad Pak kapan istirahat dakwahnya? Umur 40 tahun jadi nabi. 13 tahun dakwah di Mekah Pak. Musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, pokoknya banyak tuh abu-abu ya. Sampai Nabi ngungsi ke Madinah 10 tahun Pak.
sampai wafatnya 10 tahun di Madinah. Tapi 10 tahun di Madinah 77 kali peperangan. 77 kali peperangan. 77 kali usaha membunuh Nabi, menghancurkan Islam, 77 kali. Berarti Pak, kejahatan masa lalu itu nggak kalah dengan sekarang. Sekarang orang paling bikin karikatur Nabi Muhammad. Dulu Pak, usaha membunuh Nabi terang-terangan, mau menghancurkan Islam. Nabi pernah keracunan, diracun Yahudi. Itu Pak, zaman Nabi. Makanya kenapa ada syariat poligami itu dulu gitu, Bu, ya. Ya, karena apa? Suaminya perang, sehingga kalau mati, oh tenang, ada yang melanjutkan perjuangan ngurus istri dan anak. Makanya poligami, ya. Sekarang udah berapa kali perang Bapak-bapak? Wah, pingin sunnah Nabi poligon. Saya sebagai laki-laki sih nggak keberatan sebetulnya, ya. Ya, masalah poligami saya sebagai laki-laki aja ya nggak keberatan. Apalagi istri saya udah siap, alhamdulillah, ya. Siap kabur gitu maksudnya. Jadi ya nggak semudah itu poligon itu, ya. AA gimana belum berhasil, apalagi AA Ubay, ya. Berat ya, Pak Ubay. Iya kan, nggak mudah loh Pak, ya. Nggak mudah, ya. Ya kalau mau ya belajar sama Ustadz Yasin, ya. Insya Allah, ya, rajin ibadahnya nanti. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau dilihat kalimat-kalimat zikir itu kan kalau dilihat Al-Quran kan jelas di ayat Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi yang dipanggil Allah masuk surga itu Pak, wadkhuli jannati, itu dari awal ya ayatuhan nafsul mutmain, jiwa yang tenang Pak, jiwa yang damai, yang tentram. Orang yang jiwanya sering resah, gelisah, takut, cemas, khawatir, marah-marah, penuh kedengkian, kebencian, gak bakat masuk surga. Dunianya udah jadi neraka, gimana berharap nanti masuk surga Pak? Jadi surga ini akan dipanggil oleh Allah nafsul mutmainnah, yang jiwanya tenang, damai, tentram. Kok bisa damai tentram? Gimana caranya Pak? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikan kepada Tuhan apapun yang terjadi, radiyah, dengan penuh ridho. Jadi apapun yang terjadi ridho, ya Pak. Hari ini Pak kita 2 tahun corona, ya elah 2 tahun corona. Tapi sebelumnya kan kita puluhan tahun bebas masker, ya. Tapi saya sampai sakit Pak 2 bulan, ya baru 2 bulan sakit. Orang kita dikasih kesehatan puluhan tahun. Tapi tangan saya ini Pak nggak bisa, baru 1 jari nggak bisa gerak. 19 jari tangan kaki yang lain sehat-sehat aja. Sehingga kita belajar melihat sisi-sisi baik kehidupan. Dan sebetulnya pada hal buruk pun banyak kebaikan. Misalnya mohon maaf, kita andai kata belum ditakdirkan kaya, kalau bisa kan kaya penuh manfaat bagi orang lain. Tapi kalau nggak kaya-kaya, minimal sabar dengan kemiskinan, ridho dengan ya kesusahan. Kalau nggak berhasil yang ideal. Nah, karena pada saat kita miskin, kita belajar rendah hati, ya. Orang miskin kan susah mau sombong. Meskipun ada juga orang miskin sombong, ya, itu sungguh terlalu sih, ya. Kalau orang kaya sombong, kata Nabi, temannya setan, ya. Nah, miskin sombong, setan beneran itu, ya. Apa yang disombongin, ya? Ini dulu Pak, gede asli tanah kakek saya, pret, ya. Terus kamu punya apa, ya? Karya apa gitu. Jadi orang kaya sombong nggak boleh, apalagi miskin. Makanya ketika miskin belajar kerendah hatian. Orang miskin, kata Imamul Ghazali, nanti ada orang masuk surga itu Pak, mujahid dengan jihadnya, ulama dengan ilmunya, orang kaya yang dermawan dengan kedermawanannya, ahli ibadah dengan ibadahnya, Senin Kamis, duha, tahajud. Dan orang ada yang masuk surga Pak, orang miskin yang ridho dengan kemiskinannya. Kata Imam Ghazali, dari 5 golongan ini yang lebih dulu masuk surga orang miskin yang ridho dengan kemiskinan, gak protes, gak komplit. Itu yang lebih dulu melesat ke surga Pak. Nabi bersabda, fuqara'u ummati aghniya yauma fuqara'u ummati tasbiqu aghniyahum dukhula. Orang-orang miskin yang soleh lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Ya. Fuqara ummati muluk yaumal qiyamah.
orang-orang miskin umatku yang sabar, ridho, menjadi raja-raja di hari kiamat. Makanya doa Nabi sendiri, Pak, Allahumma ahyini miskin, ya Allah hidupkan aku miskin. Kalau ada yang berani ngamalkan doa ini, Pak, mustajab banget ini, Pak. Silakan ya. Kalau saya nggak berani, Pak, Allahumma ahyini miskin, ya Allah hidupkan aku miskin, wa amitni miskinan, matikan aku miskin, wansurni ma'azumratil masakin, kumpulkan aku bersama kaum fakir miskin. Nabi membaca doa ini, tapi Nabi tidak menyuruh kita membaca, mengamalkan doa ini, karena Nabi tahu tidak semua kita kuat untuk gaya hidup kemiskinan. Nggak mudah, Pak. Makanya kalau bisa kejar kaya, manfaat. Kalau nggak bisa, ya udah ridho dengan keadaan-keadaan ekonomi seperti apa. Nah, kembali jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kembalikan semua kepada Allah. Ini kehendaknya Allah seperti ini. Hari ini episode corona, ya udah ya, ikuti, beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Hari ini, besok naik lagi hidup, ya bersyukur. Turun lagi, ya sabar, ridho, dan seterusnya seperti itu. Nerima kehidupan ini, Pak. Terima kehidupan ini dengan, kalau bisa syukur. Syukur itu artinya menerima dengan senang hati, gembira. Kalau nggak bisa syukur, ridho, menerima dengan lapang hati. Ridho itu menerima dengan apa, Pak? Terima. Kalau minimal nggak bisa ridho, terima dengan sabar. Sabar itu menerima dengan berat hati. Ya Allah. Nah, jadi sabar itu beratnya ada, sakitnya ada, nangisnya ada, sedihnya ada, tapi terima. Nah, ketika kita nggak nerima masalah persoalan hidup, itu namanya tidak sabar. Namanya sukhut, istilahnya sebetulnya. Tidak sabar itu sukhut. Man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang sukhut kepada takdirnya Allah, marah, protes, kecewa, dongkol, enggak terima. Tuhan, kenapa hidupku jadi begini? Apakah salahku dan apa? Itu protes apa? Itu Allah marah, Pak. Allah marah, ya. Udah terima meskipun berat hati. Sebagaimana Nabi ketika menguburkan anak beliau Ibrahim, Pak. Ibrahim putra beliau meninggal 2 tahun. Nabi nangis bercucuran air mata karena anak laki-lakinya masih kecil-kecil meninggal semua, termasuk anak ketiganya Ibrahim dari Maryam Al-Qibtiyah, dikubur. Nangis. Maka para sahabat yang bagi mereka orang Arab dahulu, Pak, nangis itu pantangan bagi laki-laki. Ma yubkika ya, kenapa nangis ya Rasul? Kata Nabi, bukaur rahmah, ini tangisan kasih sayang. Firaqul mahbub, berpisah dengan orang yang kita cintai. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, yang enggak boleh kita berbicara yang tidak diridhai Tuhan. Artinya kata Nabi, kalau kita mendapat musibah, sedih silahkan, manusiawi. Sedih, nangis, sakit, silahkan. Yang nggak boleh kita menunjukkan kita tidak terima. Kenapa begini Tuhan? Lebih baik ambil aku. Nah, itu nggak boleh. Sambil robek-robek baju. Kenapa begini? Nah, itu nggak boleh. Nunjukin kita protes. Udahlah, terima dengan berat hati. Nabi Yakub juga gitu ya. Ketika kehilangan Yusuf, salah satu anak yang sangat dicintai oleh Nabi Yakub nangis terus, sampai nangisnya matanya gimana, Pak? Buta. Istri saya kemarin nanya, berarti Nabi Yakub nggak ridho dengan takdir Allah? Ya, bukan nangisnya Nabi Yakub, bukan tidak ridho dengan takdir Allah, tapi saking rindu dan cintanya pada Yusuf sampai kemudian kering air matanya dan buta matanya. Bukan karena beliau nggak ridho dengan takdir Allah. Nabi kok nggak ridho, gimana? Nabi dan Rasul itu ya. Jangan dianggap Nabi Rasul itu gimana, ridho, tapi cintanya pada Nabi Yusuf membuat beliau jadi buta. Padahal beliau mengucapkan pasobrun jamil, sabar itu indah ya. Pasobrun jamil, sabar itu indah, tapi buta matanya. Jadi kalau kita nggak minimal reaksi terhadap kehidupan, sabar, terima dengan berat hati. Aduh, kok gini ya, istri kok gini ya, coba istri yang dulu ya, aduh cantik ya, baik ya, perbaikan keturunan ini, aduh ya Allah, udah ya pendek, hitam, pesek, hidup lagi ya. Oh salah, itu kebalik ya, harusnya suami ya gitu ya Bu ya. Nah, jadi udah lewat, udah terjadi, Allah takdirkan kita dapat yang segini, alhamdulillah ya. Seperti itu. Sabar, terima, sabar diterima dengan berat hati, ridho dengan lapang hati, syukur dengan apa tadi, Pak? Kalau bisa syukur, Pak. Idealnya bersyukur, terima semuanya dengan senang. Tapi memang nggak mudah, karena fitrah manusia ini kadang ya ingin mencari kenyamanan terus. Ketidaknyamanan kita nggak sukai semuanya ya. Ketidaknyamanan semua kita nggak sukai. Makanya kadang-kadang saya pun gitu, Pak.
Istighfar kepada Allah, ya Allah, mudahnya saya bahagia kalau uang hadir, kalau uang banyak, gampang ketawa ya Allah. Tapi kalau lagi zikir nih kok susah kadang-kadang bahagianya ya Allah. Kalau uang hilang gampang bener sedih ya. Tapi kalau sholat telat ya, zikir gak nikmat, sholat gak khusyuk kok biasa-biasa aja, merasa gak kehilangan. Ampun ya Allah, hamba yang kadang-kadang mensekutukanmu, lebih mementingkan yang lain selainmu. Kadang-kadang itu saya Pak, kadang-kadang gitu seperti itu ya. Ya. Jadi kembali jamaah yang dimuliakan Allah, jadi jelas ayatnya bahwa nafsul mutmainnah itu syarat masuk surga, jiwa yang tenang, yang damai. Yang damai itu gimana? Beradaptasi dengan kehendak-kehendak Allah. Ini kehendak Allah seperti itu. Bukan berarti kemudian kita menyetujui ya. Ada yang kemaksiatan-kemaksiatan dalam kehidupan, musibah, bencana ini kita ridho terima dulu, tapi bukan berarti kita melihat kemaksiatan kita setuju enggak Pak bahwa ini terjadi dengan kehendak Allah. Ya udah kita terima. Iblis pun diizinkan menggoda. Iblis Pak diizinkan menggoda oleh Allah. Sehingga kita terima ini radiyah dengan penuh penerimaan, terima mardiyah, maka kita akan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Begitu kita sudah ridho dengan takdir kehidupan yang sedang terjadi, maka barulah kita masuk golongan hamba-hamba Allah Pak. Baru jadi abdullah tuh ya. Sebetulnya kalau disederhanakan, masalah hidup kita ini 3 doang. Masalah hidup kita 3 doang Pak, nggak lebih dari itu. Masalah-masalah individu kita Pak. Satu masalah hubungannya, hubungan kita dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan, hubungan kita dengan diri kita sendiri, melihat kekurangan diri. Dan yang paling parah kalau jelek, hubungan kita dengan Allah. Paling jelek itu hubungan kita rusak dengan Allah, jarang komunikasi, jarang mesra dengan Allah, itu paling rusak. Yang kedua masalah kesehatan, itu maka kalau kesehatan diambil tuh, aduh luar biasa, nikmat yang mahal sekali. Wa'afiatan fil jasad. Kakak ipar saya Pak, salah satu orang yang saya kagumi itu, kakaknya istri saya itu 6 tahun ini udah lumpuh, nggak bisa jalan kemana-mana, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Baik, saya katakan sama beliau, Bang, insya Allah ya, menjadi kekasih-kekasih Allah itu memang rata-rata orang-orang suci, para nabi membeli kedekatan mereka dengan Allah melalui penderitaan. Semua orang-orang suci Pak, kedekatan mereka kepada Allah dibeli dengan penderitaan. Karena kalau kita seneng terus, biasanya hambar ketaatan kita kepada Allah. Kalau nggak dijaga-jaga hati Pak, udah ya Allah enak banget di dunia, nggak usah ke akhirat, surga dunia udah nyaman. Nah, sholat khusyuk, kapan bapak-bapak kita nangis ketika sholat? Waktu berdoa khusyuk kapan? Waktu susah, woi, Allahumma. Kalau lagi lancar rezeki susah gitu Pak. Makanya kadang-kadang kedekatan kepada Allah, taruhannya kadang-kadang yaitu penderitaan hidup, itu yang dilewati para nabi. Dan yang ketiga masalah keuangan Pak. Masalah pulus ekonomi lah. Itulah masalah kita selama ini ya. Hubungan, kesehatan dan uang. Nah, ini kalau beres sebenarnya udah baik. Hubungan itu panjang maksudnya Pak. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan anak, dengan istri. Yang kadang-kadang kita kan hubungan dengan istri ini ego terlalu tinggi, ya, nggak mau menghargai pasangan. Ada dengan anak, nganggap anak kita gimana caranya Ustaz? Anak biar nggak nakal. Aduh, nggak ada sebenarnya anak nakal ya. Yang ada itu orang tua nggak bener itu ya. Orang tuanya yang nakal ya. Ya, jadi gimana anak mau bener dimarah-marahi melulu ke anak ya. Anaknya tegang, diperbaiki dengan kemarahan-kemarahan. Jadi orang tuanya evaluasi, bukan anak yang harus disalah-salahin terus. Anak ini fitrah suci sebetulnya. Kalau dikasih contoh, diomongin baik-baik, insya Allah. Kalau nakal masih kecil biarin Pak, daripada nanti nakalnya gede Pak. Karena banyak teman-teman saya soleh Pak, setelah gede nakalnya baru keluar Pak. Wah, ini jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai, karena biasanya orang gitu Pak. Orang kalau udah puas nakal nanti gedenya enggak. Jadi kalau anak-anak kita kecil nakal, biarin deh puas-puasin dulu ya. Kayak ada banyak komunitas Harley Davidson Pak. Itu ternyata setelah diteliti, orang-orang yang pakai Harley Davidson itu orang di masa muda remajanya nggak pernah pakai motor. Dilarang, kamu jangan pakai motor, nanti kamu jatuh, nanti kamu kecelakaan. Dilarang orang tuanya. Maka setelah mereka punya duit Pak, beli Harley Pak. Beli Harley. Untuk apa? Pelampiasan masa lalu, nggak pernah naik motor. Alhamdulillah, makanya saya puas naik motor kemana-mana. Makanya saya nggak pingin Harley Pak.
Iya benar, saya nggak tertarik beli Harley. Alasan nomor satunya nggak ada duit eta itu. Itu masalahnya ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah menjadi ibadi hamba-hamba Allah, baru wadkhuli jannati, baru kita berpotensi masuk surga Allah. Jadi terdaftar dulu jadi hamba-hamba Tuhan yang benar. Gimana jadi hamba Tuhan? Tenang melihat kehidupan ini, jangan terlalu kita cepet kagetan, cepet oh kok gini, panikan, jangan. Nanti stres sendiri ya. Agama ini menyuruh kita alla takhafu wa la tahzanu abshiru. Jangan takut hadapi kehidupan, jangan sedih hadapi kehidupan, wa abshiru, bergembiralah, kita punya Tuhan. Kita punya Al-Qur'an, kita punya Nabi Muhammad. Udah, nggak ada yang harus bikin kita takut sedih. Hadapi kehidupan dengan penuh ketawakalan, keberanian ya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah masuk waktu isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.